Swastiastu. Selamat berjumpa anak-anak kelas 5. Kali ini Bu Guru akan membawakan materi tentang kitab suci, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti sebagai sumber hukum Hindu. Sumber hukum yaitu peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, baik sebagai perorangan maupun kelompok, agar tercipta suasana hidup yang serasi, berdaya guna, dan tertib. Hukum ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Manusia dalam tata pergaulan hidup di masyarakat diatur oleh peraturan yang disebut oleh lembaga pembuat undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang adalah perbuatan manusia. Di samping undang-undang ada pula undang-undang yang dibuat murni, yang bersifat murni, yaitu undang-undang yang dibuat oleh Tuhan yang disebut dengan wahyu. Wahyu inilah yang dihimpun dan dikodifikasikan menjadi kitab suci. Jadi kitab suci adalah semacam undang-undang yang pembuatannya adalah Tuhan, bukan manusia atau apaurusia. Di dalam negara, undang-undang dari semua undang-undang dapat disebut dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu mengatur pokok-pokok sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Seperti halnya dengan undang-undang dasar, dalam kehidupan beragama, semua peraturan dan ketentuan-ketentuan selanjutnya dirumuskan lebih terperinci dengan penafsiran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pustaka suci. Tingkah laku manusia yang menjadi tujuan di dalam pengaturan kehidupan ini disebut dengan dharmika, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengandung hakikat kebenaran yang menjaga masyarakat atau dharma darayate prajah. Untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran ini, setiap tingkah laku harus mencerminkan kebenaran. Hukum dharma artinya tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini, bagi umat beragama yang juga merupakan warga negara, mereka harus tunduk pada dua kekuasaan, yaitu hukum yang bersumber pada perundang-undangan negara dan hukum yang bersumber pada kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagi umat Hindu, maka kitab suci yang menjadi sumber hukum bagi mereka adalah Weda. Ketentuan mengenai Weda sebagai sumber hukum dinyatakan dengan tegas di dalam berbagai kitab suci, antara lain Manawa Dharma Sastra dan Sara Samuscaya. Sumber hukum menurut kitab Manu Smrti ada 5, yaitu 1. Sruti artinya wahyu langsung yang diterima oleh para resi. Yang kedua, Smrti adalah kitab suci yang disusun berdasarkan atas ingatan para resi. Yang ketiga, Sila adalah tingkah laku yang baik bagi orang yang mendalami Weda. 4. Sadacara adalah peraturan adat istiadat setempat. Dan yang kelima adalah Atmanastuti, yaitu puas atau senang pada diri sendiri. Resi penerima wahyu berjumlah 7 orang yang disebut dengan Sapta Resi. Sapta Resi yang dimaksud antara lain Resi Gratsamada, Resi Wiswamitra, Resi Wamadewa, Resi Atri, Resi Baradwaja, Resi Wasista, dan Resi Kanwa. Itu disebut dengan Saptarsi karena jumlah resinya adalah 7. Baiklah, sekarang manfaat atau fungsi kitab suci Weda sebagai sumber hukum agama Hindu. Setelah kita membaca masing-masing pengertian dari kelima sumber hukum di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa manfaat atau fungsi kitab suci yaitu untuk mengatur dan menuntun umat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan dengan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Weda dan Dharma. Niscaya kehidupan ini akan menjadi lebih aman dan damai. Sampai di sini ya.
penjelasan materi yang Ibu Guru bawakan. Ibu Guru akhiri dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.